Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ini tuh kira-kira aku mau kemana ya? Yang pasti hari ini aku mau ke seseorang yang dulunya sangat berarti bagi aku. Karena seseorang ini dulu, bagaimana ceritanya ya? Aku mau mulainya dari mana? Sepertinya aku harus memulainya dari sini deh. Nah, sini deh. Nah, sebaiknya aku memulainya dari sini nih. Gini loh Besti ya. Ini nih baju, sebenarnya ini baju lama banget, tapi ini baju berarti banget karena ini baju dibeli sama Mas Aji. Gitu. Mas Aji tuh karena udah bukan puluhan sih, tapi udah sekitar 10 tahun yang lalu. Aku tunjukin aja ya. Asistenku kali ini agak ini kebanyakan jepitan di mana-mana. Ini spoiler. Tahu dong. Nah, tapi kan aku udah nggak bisa lagi pakai baju yang begini nih, gitu ya kan. Nah, jadi ini aku simpan dulu. Ini baju dibeliin sama Mas Aji dulu. Nah, dan Mas Itang Yunas itu adalah temennya Mas Aji. Oke, so aku sekarang mau lihat bagaimana sih sebenarnya Mas Itang Yunas sekarang, gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Aku tuh ya Mas, aduh masih sama loh ya. Nggak ada yang berubah loh. Dari 10 tahun yang lalu ya kan, nggak 10 sih, kayaknya 12-15 tahun yang lalu loh ya. Nah aku bawa baju yang aku beli dulu tuh sama Mas Aji. Terus? Nah, jadi aku kasih tuh. Nah ini loh ya bestiku, sahabat kemahku, lihat deh. Ya kan? Ampun, ya masih. Aku simpen tapi masih loh. Muat, gak ya. muat tapi kan? Muat, tadi aku cobain masih muat loh, lingkar tangannya masih muat loh. Ya kan? Cuma kan namanya ini agak-agak ini aja ya. Ini kan baju zaman dahulu kala, ya kan? Tapi karena dibeliin almarhum Mas Aji, jadi aku terus simpan walaupun udah agak, ya namanya nggak keurus gitu ya. Tapi it's still in my wardrobe. Thank you. Jadi aku perlu laundry dan segala macam dan aku akan simpan ini sebagai barang antik. Dan saya bersyukur banget kemarin pas ditelepon Angie bersambut gayung ya, bahwa bisa hadir di sini. Ini suatu sebenarnya aku udah nunggu dari dulu, udah bilang sama siapa gitu, terus udah gitu sampai ke Keanu juga aku coba. Untuk Instagramnya ke DM, tapi nggak dibalas gitu. Ya karena aku emang prohibited Keanu untuk ngebalas-balas DM. Kiranya, aku juga merasa bahwa mungkin ini adalah suatu saat nanti aku pasti bisa ketemu dia lagi. Dan gitu. Akhirnya ya. Dan akhirnya amazed banget akhirnya aku ketemu desainer yang sangat kondang dan namanya masih tetap membahana loh ya. Sampai hari ini. 4 dekade loh udah. Iya loh ya, 4 dekade. 45 tahun. Oh berkarya. My God gitu kan. Dan aku tadi sebelum datang aku emang sengaja gitu kan ngelihat IG-nya kan dengan koleksi-koleksinya dan aku amazed banget loh. Ternyata bener-bener bukan masalah eksisnya loh ya. Ini bener-bener masalah taste gitu kan. Dan aku tuh bener-bener suka banget dengan koleksi yang terakhir ini. Ya Allah, gila keren banget loh ya. Dan look at this, ini kayaknya karena yang aku pergi ke sama Mas Aji itu bukan di sini deh kayaknya Mas ya. Oh bukan, ini baru buka 4 bulan lah, belum mau 4 bulan. Oh oke. Ini baru, ini penggabungan dari semua label. Jadi ada di sini gitu, ada Prime, ada Camilla, ada Ready to Wear gitu. Jadi apapun orang bisa datang ke sini untuk one stop shopping untuk
labelnya Itang Yunas. Aku gitu. mau dong diterangin dong Mas. Jadi sekarang jadi ada ini ya, ada ready to wear-nya juga ya sekarang ya. Jadi ready to wear sama Camilla and then the other one is Prime. Prime adalah yang main di sini. Oh oke. Jadi karena walaupun sekarang ini kita juga menjual barang ini lewat online, tapi yang namanya perempuan, yang namanya ibu-ibu, walaupun dia sedikit gaptek, tapi dia juga pengen nyentuh bahannya. Apalagi sekarang ini kan udah bebas. Jadi udah bisa datang ke sini untuk nyobain, untuk bisa lebih dekat lagi dan bisa ketemu saya gitu. Ada yang pantas nggak pantas kan saya bisa bilang jangan dibeli walaupun kita ini ngeluarin sesuatu ternyata buat ibu ini nggak pantas jadi jangan dibeli. Percuma ntar menjadi korban mode gitu. Jadi itu pun juga harus ada sesuatu yang harus diberikan ilmu kepada tamu-tamu kita, kepada customer gitu. Jadi lebih customize dan lebih spesifik ke orangnya lebih dekat gitu, lah, yang lebih lebih dekat lah, intimate lah pokoknya, and then kayak lebih it's me gitu. Harus kan? begitu, karena kan ya itu nilai tambah dari seorang Itang Yunas yang udah 45 tahun berkarya gitu. Nah ini harus tetap dijaga gitu. Bener loh. Dan ini one of a kind loh. Jadi kalau aku sih amazed banget ya. Aku yang dari luar sampai udah keluar gitu. Aku di dalam gitu sampai udah keluar. Dan Mas Itang tuh masih tetap ada loh. Dan maksudnya gini, dari yang Mas Aji masih model gitu kan. Dan sampai Kian yang mungkin jadi model wannabe gitu kan. Betul. Mas Itang tuh masih ada loh, ya. Dan karyanya tuh masih tetap ada. Dan bukannya ada tapi tetap mengikuti zaman gitu kan. Karena nah itulah makanya ada 3 label yang dimana yang Prime ini memang untuk di level menengah ke atas, di Camilla ada ke bawah, di Ready to Wear ini lebih ke anak muda. Orang-orang anak-anak muda yang modest yang mau memulai untuk berhijab walaupun belum tertutup benar, cuman baju-bajunya itu juga harus tangan 3/4 atau bajunya lebih panjang, tidak kelihatan perut atau membentuk seperti itu. Gitu. Tapi kayaknya aku nih pengen mengelaborasi. Kita duduk deh ya Mas Itang. Duduk silakan duduk ya. Karena talking about fashion is something about passion juga gitu kan. Mas Itang nih 45 tahun kan, berarti kita harus dig on bagaimana masalah fashion ini tuh bisa menjadi darah dagingnya Mas Itang tuh. Mungkin kan yang sekarang-sekarang ini mungkin yang anak-anak zaman now kan belum begitu mengikuti gitu kan. Ada sebagian yang nggak tahu saya juga gitu. Jadi cuma dengar nama aja tapi nggak tahu pas nih Itang Yunas itu yang mana gitu. Karena kan di dalam perjalanan hidup saya ini penuh gangguan-gangguan ya. Awalnya ikut lomba perancang mode, menang. Dan berkaryalah di tahun 81 memulai karirnya dengan uang yang diterima dari hasil menang itu. Kita mendirikan satu usaha. Ya, setelah itu aku mulai diganggu. Ganggunya itu bukan apa-apa. Ganggunya disuruh nyanyi, rekaman, disuruh main film, disuruh pasang untuk model untuk iklan jarum waktu itu. Jadi selama 10 tahun ini berkecamuk lah, kepengen ini, kepengen itu. Jadi masih belum fokus terhadap pekerjaan yang pertama itu sendiri. Karena gitu. ganteng sih ya gitu kan. Jadi gangguannya mencari identitas aja, cari identitas gitu. Karena di saat itu belum ada saingan. Jadi belum ada orang-orang yang begitu mempunyai potensi banyak seperti yang Allah anugerahin untuk saya gitu. Saya bisa nyanyi, saya bisa berakting, saya bisa begini semua dirangkap loh ya. Nah, dari Haji juga pernah ikut tuh dalam 10 tahun perjalanan hidup, tiba-tiba saya diundang oleh keluarga Bolkiah di Brunei untuk nyanyi di Brunei. Saya bilang, Ji ikut yuk Ji, mau nggak? Kita cari duit di situ gitu. Ada kita sama-sama, ada Aji, ada Doni Damara, ada Elmo, ada segala macam lah gitu. Tapi di dalam perjalanan hidup itu semua itu nggak bisa diraih dalam satu kesempatan tersebut gitu. Jadi ada satu wartawan, dia dari wartawan mode, dia selalu bilang, Itang kamu tuh harus fokus, hidup itu harus memilih, ya. Kamu itu kalau jadi bintang film, lakunya di saat-saat sekarang aja, nanti kamu tua, kamu jelek, kamu udah nggak bisa acting lagi, kamu udah nggak ada bisa diandalkan lagi, kamu udah nggak laku.
Kalau begitu juga kalau kamu nyanyi, suara kamu bisa berubah, kamu juga udah nggak bisa laku. Nggak seperti di luar negeri yang memang makin tua makin menjadi kan. Iya. Dan jadi kamu harus memilih gitu. Nah di saat itulah saya benar-benar memilih karena saya udah 4 kali dinominasiin sebagai desainer pembuat pakaian wanita terbaik pada saat itu. Kalah terus 4 kali. 4 kalinya nggak pernah masuk, selalu masuk tapi nggak pernah menang gitu. Nah di saat saya fokus, saya membuat sesuatu koleksi yang akhirnya berkepanjangan, 3 tahun berturut-turut saya mendapatkan hadiah itu gitu. Oke, jadi benar-benar akhirnya diakui ini di tahun berapa? Setelah 90. Berarti itu perjalanannya nggak gampang loh ya. 86, 81 sampai 86 baru mendirikan. 86 diganggu sampai 91. Nah, gitu. berarti kan itu ada time prosesnya juga. Ya, tapi buat saya nggak ada sesuatu yang regret gitu. Karena ini memang Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa, akhirnya kan saya punya teman banyak. Dari sini, dari situ, dari depan, dari belakang. Semua ini menjadi teman-teman yang akhirnya sampai sekarang pun kita bersahabat gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal nama besar Itang Yunas di kalangan ya pejabat lah, ibu-ibu pejabat itu kan bener-bener loh ya, itu direcognize banget keahlian dalam mengcustomize A, B, C. Amin, gitu. amin, amin. Alhamdulillah ya Amin, itu ya. Nah itu sampai ke titik itu tuh gimana? Memang itu perjalanan ke sebuah kedisiplinan ya. Disiplin. Selain itu juga ada hal-hal yang kita juga harus memberikan servis yang benar-benar tidak mengelabui ataupun tidak membuat seseorang itu yang dibilang misalnya ibu cantik dia apa segala macam, itu percuma kalau cuma hanya di lidah aja atau di mulut aja ya. Nah ini juga harus benar-benar diterangkan bahwa semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kelebihan ini jangan menjadi satu kelebihan lagi yang akhirnya membuat orang mengata-ngatain karena kita nggak bisa membelah-belah, ataupun kekurangan itu kita mau membuat ini sesuatu yang akhirnya juga orang mengatain gitu bahwa kok kamu pendek, kamu dikasih Itang Yunas bajunya seperti itu, kamu jadinya apa nih? Jadi kita harus jujur juga terhadap customer gitu. Makanya saya pun walaupun saya nggak sekolah sebagai seorang skater gitu ya, tapi kita kan harus belajar tentang kejiwaan. Nah, bagaimana kita menghadapi perempuan ini, ibu ini, anak muda ini. Kadang-kadang ibu ini datang sama anaknya mesem-mesem gitu, udah apa sih di sini gini. Tapi ibunya udah bilang ini. Akhirnya saya juga harus membujuk supaya anak ini pun menjadi bagian dari lingkungan saya juga gitu. Bagaimana kita ngedekatinya, bagaimana kita harus membuat anak ini juga jadi senang gitu. Iya, itu bagian dari servis juga kali ya. Betul, itu. Gitu. Ya seperti saya melakukan hal-hal ini waktu itu saya dekat dengan Pangeran Istri Brunei Darussalam. Saya bikin sketch di depan dia, terus akhirnya kita belanja ke toko kain, bagaimana saya melakukan acting di depan mereka lah bahwa ini kain ini bagus, ini ditaruh di atas bahannya seperti ini, di bawahnya seperti ini, dan akhirnya itu adalah satu yang buat mereka ternyata seneng ya diladenin sama Itang. Entertain juga mungkin bagi mereka. Betul. Ya kan, it's something that amuse gitu. Betul, kan. Betul. Nah sehingga mereka nggak cuma beli bajunya, tapi beli amusement-nya ini gitu. Insya Allah. Iya, dan nah terus sekarang kalau kita lihat nih kan banyak banget desainer. Kan sampai orang mungkin bingung gitu kan, dan nggak kayak zaman dulu kan. Kalau dulu kan 1, 2, 3 dan bener-bener terkenal. Nah sekarang kan desainer banyak banget gitu, sampai kalau kita nonton Jakarta Fashion Week itu kan banyak banget, sampai kadang-kadang aku juga lupa gitu loh saking banyaknya gitu kan desainer. Nah kalau Mas Itang sendiri ngeliatnya gimana perkembangan desainer sekarang? Saya sangat bahagia banget karena berapa lama lagi sih saya hidup di dunia ini? Kan saya mesti mempersiapkan juga, ada orang-orang di Indonesia yang ada di belakang saya ini untuk bisa maju ke depan gitu. Nah, dengan adanya sekolah mode, sekolah fashion di Indonesia yang royalty dari luar negeri yang memang bagus-bagus, dan ini juga memberikan satu pelajaran kepada mereka bagaimana mendesain baju itu. Jadi mendesain baju itu kan bukan hanya
bisa motong, bisa gambar. Ya. Tetapi kita juga harus mengetahui sejarah tentang fashion itu sendiri, lukis-lukisan apa yang ada di dunia, bagaimana prasejarah itu memulai dari koleksi-koleksi kayak Nefertiti, dari Faraoh-Faraoh zaman dulu seperti apa. Nah ini juga kita harus belajari lukisan-lukisan warna ini dari Matisse, dari siapa, dari Salvador Dali, atau itu segala macam kita harus mempelajari. Nah sekolah inilah yang memberikan seperti itu untuk di Indonesia supaya lebih maju lagi. Walaupun kita sebenarnya bisa bikin baju, tapi kita nggak jago gambar, kita juga coba memperdalami bagaimana kita membuat pola baju itu dengan baik, supaya baju itu enak dipakai gitu. Oke, tapi tadi pesannya bagus banget tuh Mas Itang. Jadi Apa? nggak cuma sekadar pola, cutting gitu kan, jahit, tapi sejarah daripada Oh ya harus. Desain itu tuh harus ada juga. Harus. Bahkan sejarah-sejarah tentang misalnya di tahun 90 ada perempuan misalnya penggerak seperti kayak Benazir Bhutto, pas segala macam. Kita harus belajar tentang itu, bahwa kenapa pada tahun itu wanita itu menjadi satu kekuatan yang sangat-sangat bisa diandalkan di dunia gitu. Itu karena ada sesuatu woman power yang benar-benar memberikan kekuatan. Nah, apa kekuatannya itu? Misalnya kita pelajari bagaimana wanita-wanita itu bisa keluar rumah tanpa ada suaminya atau lebih kuat. Kita bikin blazer dengan kekuatan yang pundaknya lebih maju ke depan. Nah itulah yang akhirnya kita juga harus mempelajari bagaimana desain ini bisa menjadi satu penampilan. Jadi ada story behind every trend berarti harus, ya. Nah, kalau ada storyboard lah kita. Iya ya. Nah kalau sekarang tren sekarang itu didominasi oleh cerita apa nih Mas? Banyak sekali, karena setiap tahun itu berubah-berubah ya. Mereka selalu memberi di dunia itu selalu ada 5 macam. 5 macam itu ada tentang laut, ada tentang bagaimana liburan ke pegunungan, bagaimana liburan ke tanah-tanah yang misalnya penuh dengan seperti kayak Indonesia kan banyak sekali tuh yang kita bisa lihat gitu ya. Nah, bagaimana juga tren yang akan berlaku di sana itu nanti mengikuti tren yang sudah berlaku sebelumnya itu juga. Misalnya dari winter itu misalnya tahun ini mengetengahkan bagaimana handmade sesuatu yang dibuat dengan tangan itu harus menjadi satu tempaan gitu ya. Karena di dunia ini orang udah perlu akan keseimbangan. Bagaimana kita harus berbuat baik dengan bumi, bagaimana kita juga harus berlaku adil dengan binatang supaya tidak membunuh mereka. Ada tema-tema seperti itu ada justru keluar. Jadi setiap tahun itu ada 5 tema yang keluar. Nah tema-tema inilah yang kita olah. Tapi kita waktu dikirim tren ini dari dunia, kita sebagai desainer tidak mengolahnya itu dengan persis seperti apa yang mereka berikan. Kita harus masukkan bagaimana apa yang ada di Indonesia. Misalnya mereka lagi bikin tentang kekuatan Afrika saat ini kan. Afrika kan menjadi satu kekuatan yang benar-benar yang tanpa diduga-duga udah hebat, penyanyinya bagus, desain-desain bajunya sekarang makin keren, terus Afrika juga jadi subur. Itu luar biasa ya. Nah, itu kita punya itu di Indonesia. Kita ada Papua, kita ada NTT. Nah, inilah yang kita coba masukin untuk supaya kita punya pun juga akan menjadi satu kesamaan di dunia. Apa-apa yang ada, kita punya primitive things gitu, misalnya kayak Dayak segala macam yang ada kecondongannya dengan apa yang diberikan oleh dunia gitu. Nah kalau Mas Itang sendiri tuh melihat kira-kira nih Indonesia ini bisa jadi tren dunia nggak? Udah pernah. Kapan? Waktu kamu ada di dalam kayaknya ya di dalam rumah yang kamu diberi dengan besi-besi insaf itu yang saya bersyukur, dan sebelumnya saya mau minta maaf bahwa saya nggak pernah bisa ngunjungin kamu waktu itu karena saya nggak mau kesedihan itu terus berkelanjutan, karena kan saya sahabat
suamimu. Iya bener, karena Mas Iteng ini adalah sahabat dekatnya Mas Aji gitu kan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut. Gak apa-apa kita blok Udah sebentar itu ya. nggak apa-apa, it's already the past gitu. Yes. Tapi I fully appreciate it gitu kan, the effort, karena Mas Itang berusaha menghubungi aku loh, dan itu benar-benar luar biasa gitu kan. That's the point gitu, karena ternyata the friend indeed is the friend we need gitu. Yes, jadi it's true. benar-benar gitu kan. Nah kembali nih ke topik gitu kan, Indonesia bisa nggak menjadi tren dunia lagi Udah pernah namanya Sumatera. Oh oke. Kenapa Sumatera? Gemerlapnya Sumatera itu ada gitu. Dulu waktu kira-kira 10 tahun yang lalu sesuatu yang berbau emas seperti songket-songketnya, tenun-tenunnya yang sunting-suntingnya Padang. Terus ya perjalanan antara Pusparagam Andalas itu kan memang dikuasai oleh sesuatu yang bentuknya emas, yang memang percampuran antara Siam, Thailand dengan Cina, dengan India kan. Nah, akhirnya pernah masuk itu nama temanya Sumatera. Kalau lagi bisa nggak sih? Lagi saat ini juga ada tentang batik. Oh batik. Ya. Oke. Batik dan apa tuh yang diputer-puter? Aku jadi lupa ya kalau di jumput. Oh jumput, oke, Palembang berarti karena ya. Jumput dan batik tahun ini menjadi satu tema yang juga bisa diangkat ke dunia gitu. Oke, berarti we have to vote for that ya. Jumput dan batik, ayo jadi tren fashion dunia gitu ya. Kalau gitu effort yang harus dilakukan apa sih? Maksudnya biar ke dunia, atau apakah perlu dari Menteri Pariwisata kah, atau dari fashion industry Indonesia? Pertamanya memang harus dari diri kita sendiri ya. Apa yang kita buat juga, walaupun itu mengenai tentang Indonesia, kita nggak boleh 100% itu mengangkatnya itu benar-benar jadi sebuah yang tradisional diangkat. Kita harus masukkan unsur-unsur itu ke dalam busana siap pakai yang bisa dipakai sama orang luar negeri yang kaget kalau ngelihat kok tiba-tiba bentuknya seperti sarung begini, apa gue bisa pakai nih? Nah ini juga harus lilitan sarungnya juga harus dibuat sampai seperti pario-pario yang bisa menguasai dunia gitu. Terus udah gitu touch misalnya kayak kamu pakai ini, dia nggak seluruhnya ada motif di motif Indonesia itu kan di dalam situ. Dia ada sedikit. Nah ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa diterima oleh dunia gitu. Iya, by the way ini sih kerawangnya Gorontalo nih. So thank you very much for the one that give it to me gitu ya. Selain batik-batik yang memang kita angkat dan kita coba olah dengan sesuatu yang lebih modern kali ya. Modern, ada stripe-nya, dicampur dengan jumputnya, dicampur dengan jumput kan udah dunia ya. Iya. Udah di orang Jepang udah bisa bikin jumput juga. Oh really? Batik juga Afrika juga bikin. China gitu. juga bikin. Nah, batik ini kenapa bisa menjadi satu gempuran yang akan menjadi sesuatu yang hebat? Karena 2 tahun yang lalu Dior bikin batiknya Afrika gitu. Oh ya? Nah, oh gosh, I miss a lot of things. Ada desainer-desainer lain yang juga melirik dan mencoba mengcopy batik-batik Indonesia gitu. Jadi buat kita nggak boleh marah dengan kopi-kopian itu. Nggak bisa. Tapi we have to do a lot of things harusnya. Kita harus membuat sesuatu harus jauh lebih bagus lagi gitu. Iya. Oke. Last but not least, Mas Itang. Satu lagi bahwa pemerintah saat ini betul-betul udah support banget ya. Thanks to the government. Apalagi melihat fashion industry dari modest baju muslim itu kan benar-benar merajai dunia. Benar. Ya. Benar. Dan saya juga mau kasih tahu bahwa mungkin Angie nggak tahu bahwa saya 3 tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya diundang ke San Francisco untuk memajang busana saya selama 1 tahun di museumnya mereka, namanya The Young Museum. Congratulations. Jadi di dalam panjangan itu selama 1 tahun itu ada baju saya, ada baju Yves Saint Laurent, ada bajunya Dior, ada bajunya Chanel. Jadi di antara sebelah-sebelahan itu ada baju saya gitu, tiga patung gitu. Jadi buat saya bertanya sama mereka yang ngajak saya ke sana pameran gitu. Katanya di dunia
benci sama Islam. Di Amerika benci sama Muslim. Oh itu cuma media aja yang bikin-bikin. See, that's the point. That's the point gitu. Kenapa saya mengirim kamu untuk ke sini dan membuat satu pameran besar bahwa tanpa dipungkiri bahwa penjualan baju Muslim di dunia itu hebat. The biggest loh sebenarnya. Biggest banget. Dan kita harus appreciate loh bahwa ternyata Mas Itang tuh pernah ada di pameran yang di Amerika, San Francisco. Dan Moza itu datang loh, Princess of Qatar itu yang suka pakai abaya, yang suka pakai turban itu, dia datang kasih itu juga speech bagaimana tentang perputaran Muslim di dunia saat itu gitu. Oh my God gitu loh. I think Indonesian people should know about this gitu kan, bahwa dan ternyata dan sesungguhnya dan kenyataannya gitu loh, Mas Itang tuh pernah ada setahun pameran di sana gitu, dan bajunya Indonesia tuh berarti diakui di sana dan itu membantah bahwa Islam itu dibenci. Ya, gitu. satu lagi baju saya menjadi cover buku museum itu. Oh, check it out. Check it out. I have to got that cover of the magazine gitu ya, mau ya. Bukunya buku coffee table tebal. Oh, coffee table berarti ya. Cari bukunya ya. Di Kinokuniya kayaknya ada. Tapi di sini kan udah nggak ada Kinokuniya. Oh, udah nggak ada. Oke. Oh gosh. Amazon lah, beli di Amazon. Iya, pasti anak Mak cari tahu tuh bukunya ya, dan we have to get that cover loh. It's a really honor gitu kan, dan itu benar-benar has to be highly appreciated. Oke, last but not least ya Mas Itang. Sekarang ini orang tuh lagi pada suka gaya-gaya Korea tuh. Itu what is it gitu, and why is that? Ya kita juga nggak bisa marah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena bukan hanya Indonesia, dunia loh. Itu kenapa ya kok jadi menggila begitu nih Korean style? Karena mungkin Korea dekat sama Amerika, pernah jadi tempatnya Amerika di sana. Terus udah gitu cara mereka juga mengadaptasi tentang rapper, tentang penyanyi, tentang bagaimana harus melakukan sesuatu. Itu juga bisa menjadi salah satu yang menginfluence mereka ya. gitu. Dan hebatnya itu dan harus dipikirkan oleh orang Indonesia bahwa mereka membuat sesuatu itu tetap mereka membuat sesuatu ada touch of Koreanya itu. Kayak Jepang aja, Jepang walaupun mereka tuh sesuatu yang sangat-sangat modern, tapi ada sentuhan-sentuhan Jepang yang memang nggak bisa dia tinggalkan. Nah inilah yang harus kita jaga di sini gitu. Betul. Bagaimana walaupun dia berupa outer, tapi tetap kelihatan kalau dia memakai kebaya yang terbuka misalnya. Betul. Atau sarung yang dililit tapi dengan celana panjang supaya modus ini tetap terlihat rapi, cuman tetap ada sentuhan Indonesianya. Tetap we love Indonesia lah apapun itu ya. Jadi kalau misalkan Korea bisa, kalau misalkan Jepang bisa gitu loh, kenapa Indonesia nggak bisa gitu ya? Bisa banget. Yang nggak bisa itu adalah orang Indonesia tuh selalu berantem. Jadi idiomnya kalau satu orang Indonesia udah lawan cintanya kalau udah cinta kamu ya, nanti yang saudara-saudaranya bisa yang nggak suka kamu bisa benci, bisa berantem nih gitu. Padahal kalau nggak harus seperti itu gitu. Oke ya, oke kalau gitu ayo kita bersatu aja gitu ya. Bersatu lah. Supaya kita sama-sama bisa maju gitu. Karena satu lawan satu itu otomatis masih bisa menang. Tapi kalau 10 orang Indonesia lawan 10 orang Korea, kayaknya 10 kita agak mulai rontok gitu lah, karena kita berantem terus gitu kan. Gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Oke ya, sekarang aku harus review semua baju-bajunya Mas Itang. Oke ya, kita akan lihat nanti Mas Itang akan touring kita dulu nih. Oke. Dari yang mana nih Mas? Jadi aduh ini enak banget bahannya. Ini satu hits banget nih. Kira-kira waktu opening pertama kali kita buka, ini dipakai sama Oki. Oh oke. Oki cuma jalan aja tuh waktu dia bilang, Oki kan manggil saya Yun, bikinin gue baju dong Yun, warnanya biru. Ya kita harus ngikutin tren soalnya, kalau enggak ya nanti gimana dong kalau di Zara atau di H&M lagi jualan itu kita harus tahu juga bahwa kita juga mempunyai warna-warna seperti ini gitu. Ini oh my god gitu. Ini slay, ini bener-bener nih kalau anak-anakku bilang tuh kan, yang New Yorkers banget, Sahwa Alia kan at their age kan. Nah Sahwa itu nanti dia graduate dari New York Fashion Business, sekolahnya di sana. Itu bulan April tahun ini.
Jadi dia pertama kali lihat aku pakai baju, "Mami, you have to change your style," gitu. Gitu, karena dia New Yorkers banget gitu kan. Makanya tuh gaya-gaya begini kan. Tapi dia agak terbuka dong. Udah nggak boleh begini. Dia I can fit you in, tapi tetap fashionable ya Mami ya.